terasa waktu semakin lama semakin cepat ya teman-teman. Dan udah mau dekat juga kan. Terima kasih Anda tetap menonton video ini sampai saat ini juga dengan setia ya teman-teman. Sebelum itu saya akan memberikan pantun kepada kalian. Bangun datar layang-layang, punya 2 garis diagonal. Kalau ingin memang disayang, mari kita saling mengenal ya. Perkenalkan, nama saya Christian Kerja Sembiring dengan NIM 1030 1233 0197 dari kelas IF 4708 ya. Ingat 08. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas CLO2 ya. Tugas kalkulus CLO2 mengenai kalau nggak salah itu fungsi limit ya. Ya, teman-teman. Itu ada dari 2 soal, apa aja itu nanti saya akan jelaskan di video ini. Ayo simak baik-baik. Nah, sekarang kita akan masuk pada soal yang pertama. Soal pertama itu adalah seperti ini. Ada suatu fungsi Gx ya. Gx ini dimana ada suatu fungsi min S plus 1 untuk S untuk kecil dari 1. Nah, ada S kurang 1 untuk S di antara 1 dan 2. Dan ada satu lagi fungsi yaitu 5 kurang S kuadrat untuk S bersama dengan 2. Nah, pertanyaannya seperti ini. Berapakah limit dari S menuju 1 Gx? Nah, syarat untuk menentukan dia ini ada mempunyai limit dan punya nilai juga itu adalah ini. Limit S menuju 1 plus GS itu harus sama dengan limit X menuju 1 min dari GS. Nah, mungkin kalian tanya apa itu limit X menuju 1 plus dan 1 min. Maaf ini jelek ya. Nah, ini katakanlah ini diambil 1. Ini diambil 1. Lalu kita gambarlah suatu grafik. Muncul dia grafiknya seperti ini mungkin. Oke. Nah, 1 plus ini artinya S ini akan mendekati 1 seperti ini. Dia akan mendekati si 1 ini ya teman-teman. Nah, sedangkan S menuju 1 min, dia akan mendekati 1 juga. Bedanya, 1 plus ini mendekati dari atas. Jadi dia dari atas ini, dia mau menuju rute sini, 1. Sedangkan 1 min ini, rutenya itu dari bawah, tetap sama dia tujuannya untuk menuju ke 1 ini. Nah, jadi itulah gambarannya mengenai limit S menuju plus 1 plus dengan limit S menuju 1 min. Oke teman-teman, nah jadi setelah kita tahu gimana teori mengenai limit ini, sekarang kita akan masuk kepada soalnya. Yang pertama itu adalah limit S menuju 1 plus dari si Gx. Nah, 1 plus yang mana? 1 plus itu artinya yang tadi ya, yang mendekati 1 dari atas. Siapa yang dari atas? Dari atas hanya ini dong, benar nggak? 1 yang menuju 1 dari atas itu adalah si dia. Nah, kita pakailah si dia. Siapa itu fungsinya si ini? Nah, berarti ini pasti fungsinya S kurang 1. Mungkin kalian tanya siapa X-nya? X-nya kita ambil aja yang 1. Karena kan yang mendekati 1. Kita ambil yang 1. Oke? Nah, jadi 1 dikurang 1 berapa? Hasilnya adalah 0. Jadi itu, hasil dari ini itu adalah 0 ya teman-teman. Nah, 0. Kita lihat bagaimana yang sebelah kanannya. Nah, yang sebelah kanan kita lihat limit S menuju 1 min dari Gx. Nah, limit S menuju 1 min dari Gs artinya dari bawah dia akan menuju titik 1 ini ya, titik S sama dengan 1 ini teman-teman. Siapa itu yang dari bawah? Yang dari bawah di sini kan dia dari mungkin dari 0, dari 1 sampai ke bawah gitu, dia akan menuju ke 1. Berarti dari sini kan teman-teman. Nah, terus siapa fungsinya dari dia? Fungsinya itu adalah si ini. Nah, kita pakailah fungsinya. Nah, X-nya apa? Sama. X-nya itu adalah 1 karena dia menuju 1. Nah, kita pakai yang 1. Hasilnya adalah 0. Oke? Nah, sini pun kita dapat ini hasilnya adalah 0 ya teman-teman. Nah, 0 apakah sama dengan 0? Tentu saja benar.
Berarti kesimpulannya adalah limitnya ini, limit S menuju 1 dari si GX itu hasilnya adalah 0 karena dia sama. Nah, karena dia sama itulah makanya kita bisa asumsi, bisa kita pastikan bahwasanya limit ini valid dan bisa menjadi limit S menuju 1 begini. Oke, jadi jawaban dari opsi A ini, limit S menuju 1 GX itu hasilnya adalah 0. Itu adalah bagian A-nya. Nah, sekarang kita masuk pada opsi yang B, yaitu nilai dari G1. Maksudnya gimana? Ini bukanlah limit ya teman-teman. Nah, kan kita akan mencari suatu nilai dari fungsi ini, yaitu G1. Nah, ketika kita masukkan 1 ke dalam fungsi ini, nah, pertanyaan adalah 1 ini letaknya di mana? Nah, mungkin kalian lihat di sini, atau mungkin kalian lihat di sini. Ternyata salah, karena ini tidak ada sama dengan. Kalau dia S lebih kecil sama dengan 1, oke, kita masukkan 1 ke dalam suatu fungsi ini. Tapi karena ini gak ada tanda sama dengan, artinya ini tidak memiliki nilai. Tidak memiliki nilai, oke? Tidak ada nilai dari G1. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kecil ya teman-teman. Nah, bagian kecil itu apa? Bagian kecil itu katanya seperti ini. Berapa limit S menuju 2 dari GX? Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kecil, yaitu katakannya pertanyaan itu adalah limit S menuju 2 dari GX. Nah, ya kan sudah tahu bagaimana opsi A itu ya teman-teman. Sama, hanya diganti angkanya tadi jadi 1. Ini sekarang ditanya itu angka yang kedua. Caranya persis sama dengan bagian opsi A tadi ya teman-teman. Nah, jadi syaratnya itu adalah limit S menuju 2 plus dari GX harus sama dengan limit S menuju 2 min dari GX. Itu syarat fungsi limit itu adalah ada gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang pertama dulu ya teman-teman. Limit S menuju 2 plus dari si GX. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya ini kan dari 2. Nah, kalau dia positif, berarti dari atas, dari sebelah kanan, dia akan bertemu di titik X sama dengan 2 ini ya teman-teman. Nah, mungkin kalian tahu siapa yang dari atas? Yang dari atas, yang ini dong. Ya kan? Yang ini dong, yang dari atas. Ya, oke. Nah, karena dia dari atas, kita ambil suatu fungsi dari si dia, yaitu apa? Ini 5 kurang S kuadrat. Nah, jadi kita ambillah 5 dikurang S kuadrat ya teman-teman. Nah, S nya itu apa? Karena dia ini S menuju 2, kita ambilnya si 2 tuh. Oke, 5 dikurang 2 kuadrat. Nah, 5 dikurangi 4 itu sama dengan 1. Nah, jadi limit S menuju 2 positif dari GX itu hasilnya ada 1. Nah, kita lihat sebelah kanan ya. Apakah nanti bakalan sama? Mari kita lihat. Limit S menuju 2 negatif dari si GX. Oke. Nah, kalau 2 negatif gimana? Kalau 2 negatif itu berarti dari sebelah kiri. Berarti sebelah kiri yang akan menuju titik S sama dengan 2. Dia dari sebelah kiri ya teman-teman. Nah, siapa dari sebelah kiri? Tentu saja si dia dong. Benar nggak? Si dia yang dari sebelah kiri. Ya. Nah, baru kita ambil satu fungsi dari si dia. Siapa itu? Ini S kurang 1. Jadi fungsi dari sini adalah S kurang 1. Oke? S nya apa? Sama, S nya itu adalah 2. Kita substitusi sini 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1. Nah, jadi kita dapat limit S menuju 2 negatif dari GS itu adalah 1. Oke, nah karena ini limit S menuju 2 positif GS adalah 1 sama dengan limit S menuju 2 negatif dari GS itu adalah 1. Berarti kesimpulannya sudah valid dan clear bahwasanya limit S menuju 2 dari si GX itu hasilnya adalah berapa teman-teman? 1.
Nah, jadi opsi C sudah terjawab. Bahwasanya limit S menuju 2 dari GS itu hasilnya adalah 1. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk pada soal yang kedua, yaitu ada fx di mana ada 3 fungsi di dalamnya. Ada s plus 1 untuk s lebih kecil dari 1, ax plus b untuk s di antara 1 ikut satunya maksudnya ini, dan 2. Oke. Dan ada juga 3s yang dimana dia itu harus x dibagi sama dengan 2. Pertanyaannya seperti ini. Tentukan nilai A dan B sehingga dia ini adalah kontinu. Nah, syarat-syarat supaya dia ini adalah kontinu adalah yang ini. FA itu ada, A ini maksudnya adalah nilainya, si X yang mungkin, S nya gitu ya. Nah, limit S menuju nilai itu tadi, yaitu A, Fx itu adalah ada. Nah, barulah kedua ini digabungkan akan menjadi seperti ini. Nah, jadi ketiga syarat ini harus terpenuhi ya teman-teman. Nah, oke. Kita harus membagikan mereka jadi 2 bagian. Nah, kenapa jadi 2 bagian? Kita ambil nanti S-nya itu adalah si 1, dan nanti ada X-nya itu sama dengan si 2. Tergantung dari batasnya yang mereka ambil ini. Oke? Nah, X-nya sama dengan 1. Nah, si F1 ini siapa kita buat? Ya. Si F1-nya itu kita ambil yang si ini kan. Nah, F1-nya itu adalah A plus B. Oke. Nah, untuk bagian ini yang mana kita ambil? Bagian ini kita ambil yang bagian atas. Karena kan dia kan mendekati 1 kan dari bawah. Jadi dari bawah dia mendekati ke 1. Nah, jadi kita pakai limit ini untuk bagian yang pertama ini. Jadi, limit S menuju si ke 1 dari si fx itu sama dengan x plus 1 ya, x plus 1. Oke. Nah, hasilnya itu apa teman-teman? Hasilnya itu karena dia 1 menuju 1 itu, jadi dia 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke. Kita gabungkan bahwa ini kan kita asumsikan ini karena dia 1 jadi f1. Nah, apakah ketika kita asumsikan 1 ke sini ada masalah? Tentu tidak. Nah, jadi bahwasanya limit ini kita hapus dan kita buat f1 ini adalah 2. Itu ya. Nah, kawanannya siapa? Nah, kawanannya adalah si ini tadi. Si ini tadi. Jadi A plus B itu sama dengan 2. Ini persamaan yang pertama. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kepada persamaan yang kedua ya teman-teman, yaitu S sama dengan 2. Sama dengan cara yang sebelumnya. Nah, F2 siapa yang kedua? Ini kan. Nah, F2 itu adalah 3X, yang dimana 3 dikali 2 akan menjadi berapa? Menjadi 6. Itu menjadi 6. Gitu ya teman-teman. Nah, baru selanjutnya pakai limit juga. Pakai limit. Oke. Limit S menuju 2, karena kita pakai S-nya dari 2. Dari siapa? Nah, kita ambil dari si ini. Kenapa? Karena dia itu tadi dari bawah, dia pasti mendekati 2 dari bawah sampai dia ke poin yang kedua ini. Nah, mungkin gitu gambarannya ya. Oke. Baru hasilnya apa? Nah, jadi hasilnya ini adalah kita ambil 2 ini di dalam fungsi yang ini. Oke. Jadi AX plus B 2 kita masukkan ke dalam sini. Jadi 2A plus B. Oke. Kita sudah tahu bahwasanya ini kan F-nya si 2 bukan? Nah, F-nya si 2 kita masukkan adalah seperti ini. Nah, ketika kita masukkan 2 di dalam fungsi ini, apakah menjadi masalah? Nah, kalau mungkin hasilnya 0 itu gak masalah, kecuali 0 per 0. Atau mungkin satu bilangan dibagi 0 itu memang sudah salah. Nah, tapi ini kan gak ada masalah kan? Oke. Si F2 ini tadi siapa? Si 6 tadi kan? Nah, kita dapat persamaan kedua, yaitu 2A plus B itu sama dengan 6. Persamaan kedua. Nah, jadi ini akan menjadi persamaan kedua. Oke? Nah, baru kita akan mengeliminasi 2 persamaan ini.
eliminasi. Nah, kita coret bagian B nya. Oke, jadi A dikurang 2A itu sama dengan min A. 2 dikurang 6 sama dengan min 4. Dikalikan minus kedua kedua bagian ini, jadi A sama dengan 4 ya teman-teman. Jadi dapatlah kita bahwasanya A itu adalah 4. Nah, baru yang selanjutnya itu adalah kita substitusikan 4 ini ke dalam persamaan pertama ini. Jadi 4 ditambahkan dengan B itu sama dengan 2. B nya adalah 2. 4 ini dipindahkan ke kanan, dikurangi 4, 2 kurang 4 akan menjadi min 2. Oke, B sama dengan min 2. Udah ketemu deh bahwasanya suatu fungsi si AS plus B ini akan menjadi kontinu bila A nya adalah 4 dan B nya adalah min 2. Atau kita bisa tulis fungsinya akan menjadi seperti ini, 4S dikurang 2. Nah, ini fungsi yang kita dapatkan untuk si bagian ini. Oke? Nah, itu dia. Nah, jadi itulah video saya mengenai tugas RO 2. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan ini ya teman-teman. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan itu tidak benar kepada Anda. Nah, tetapi sebelum aku menutup video pada hari ini, saya juga akan menyampaikan pantun nih pada kalian teman-teman. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.